ya. Nah, jadi pada kasus ini perusahaan tidak kita masukkan ke dalam entitas. Kenapa? Karena basis data yang dibuat adanya di dalam perusahaan itu. Dan perusahaan itu ya cuma hanya satu saja. Oke, nah sekarang saya buat slide yang baru. Nah, jadi kita tidak masukkan lagi perusahaan. Nah, sekarang yang akan langsung kita masukkan adalah departemen. Departemen. Oke. Nah, kemudian apa lagi nih? Departemen. Setiap departemen, nah apa tuh? Manajer, Bu. Manajer, Bu. Manajer. 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 Manajer itu pegawai atau bukan? Iya, Bu. Manajer pegawai atau bukan? Pegawai, Bu. Pegawai kan? Pegawai kan? Nah, berarti seperti ini. Nah, ya boleh saja sebetulnya nanti prosesnya juga akan menjadi seperti ini ya. Nah, jadi satu departemen itu nanti akan dikepalai oleh seorang manajer. Nah, jadi jika kita menganggap bahwa manajer itu juga merupakan pegawai, maknanya satu departemen itu akan dikepalai, saya nggak bisa tulisnya bagus nih karena stilusnya agak kurang pas. Nah, satu departemen itu akan dikepalai oleh manajer. Jadi manajer itu juga adalah pegawai. Oke, sampai sini paham? Ya, masing-masing kerjain sendiri ya. Nah, apa yang udah kalian kerjakan itu kumpulkan. Saya udah buat linknya di e-learning, ya, link untuk mengumpulkan latihan ini saya sudah buat di e-learning. Jadi apa yang dikerjakan itu kalian kumpulkan. Ya, walaupun di sini saya jelaskan, tapi intinya kalian kerjakan sendiri supaya lebih paham. Oke, nah berikutnya perusahaan ini memiliki pegawai tetap dan pegawai harian. Ya, jadi suatu departemen itu tidak hanya dikepalai oleh pegawai, tapi dia juga memiliki pegawai. Paham maksudnya? Jadi setiap departemen itu pasti akan ada, ini tadi, departemen setidaknya memiliki satu atau lebih pegawai. Jadi memiliki pegawai. Oke? Paham? Sampai sini. Paham ya? Oke, nah berikutnya. Perusahaan ini memiliki pegawai tetap dan pegawai harian untuk menangani dan menyelesaikan beberapa proyek. Apa nih ciri-cirinya nih? Ada pegawai, tapi kemudian ternyata ada yang tetap, ada yang harian. Nah, ciri-ciri apakah ini? Atribut, Bu. Atribut, Bu. Ah, betul. Subtipe ya. Ya, hierarki apa? Hierarki sepertipe dengan Subtipe. Generalisasi. Generalisasi. Lebih ke sebetulnya antara generalisasi sama spesialisasi ini tergantung prosesnya ya. Jika kita mulai dari atas, berarti maknanya itu adalah silap saya. Jika kita mulai dari bawah, ya itu berarti maknanya generalisasi. Tapi kalau kita mulai dari atas, maka maknanya adalah spesialisasi. Tapi sebetulnya sama saja, gambarannya sama saja. Nah, kalau di sini berdasarkan kaitan ini, perusahaan ini memiliki pegawai tetap dan pegawai harian. Tadi udah kita buat pegawai. Jadi secara umumnya itu ada pegawai. Nah, tapi ternyata ada yang tetap, ada yang harian. Nah, berarti kalau kita lihat prosesnya seperti ini kita bagi lagi kan, lebih spesifik kan? Ya, jadi berarti kalau kita bagi lagi menjadi lebih spesifik, maka di sini kita melakukan proses yang namanya apa supaya lebih spesifik apa? Spesialisasi. Spesialisasi. Pegawai tepar. Kok tepar pula? Tetap. Tetap
Dan ini adalah harian. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Bisa dipahami? Ya, jadi pegawai, ya, perusahaan ini memiliki pegawai tetap dan pegawai harian. Berarti pegawainya itu yang umumnya atau supertipenya, kemudian kita bagi lagi ada yang tetap, ada yang harian. Nah, pegawai tetap dan pegawai harian tadi untuk menangani dan menyelesaikan beberapa proyek. Nah, jadi ada entitas apa lagi di sini? Proyek. 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 Oke, proyek ya. Karena saya nggak muat lagi, nanti kalian buat yang lebih rapi ya. Karena saya nulisnya di sini layarnya kecil. Jadi ya kira-kira jelas seperti ini. Kerja, ya, relasinya kerja pada proyek. Oke, paham? Paham. Oke. Satu pegawai bekerja hanya di satu departemen. Oke, ini terkait dengan kardinalitas. Seorang pegawai bisa mengerjakan beberapa proyek. Oke. Nggak ada lagi ya entitasnya. Yang dari tadi saya tandakan garis-garis tadi kan udah nggak ada lagi ya. Jadi lebih kurang ya, lebih kurang ini sudah apa namanya memenuhi lah entitas sesuai dengan deskripsi ini. Nah, sekarang kita coba lengkapi dengan kardinalitas. Saya tidak akan melengkapi sampai ke detail atributnya ya, karena nggak muat di sini. Tapi sampai kardinalitas saja. Nah, kita baca kembali kardinalitasnya ini seperti apa. Setiap departemen dikepalai oleh seorang manajer. Berarti satu departemen itu dikepalai oleh berapa orang? Satu orang. Satu orang. Minimalnya berapa? Kita pakai Satu. minimal maksimal atau profit boleh juga. Minimalnya 1, maksimalnya 1. 1. Pakai profit boleh juga ya, tapi di sini saya pakai minimal maksimal biasa. Nah, satu pegawai itu akan mengepalai minimal berapa departemen? Satu ya. Masa setiap pegawai Nol, akan Bu. mengepalai Tidak, Bu. Nol. satu departemen? Kan yang menjadi manajernya aja kan? Minimalnya berapa? 0. 0. Ya. Jadi satu pegawai itu akan mengepalai minimalnya 0 departemen. Makna 0 departemen apa? Ya pegawai biasa, dia bukan manajer. Ya. Nah, maksimalnya berapa? 1. 1. Oke. Ya. Nah, ini jelek kali ini penulisannya yang gede-gede. Tapi mudah-mudahan masih bisa dipahami. Oke. Nah, kemudian satu departemen itu memiliki mana tadi? Dan departemen setidaknya memiliki 1 atau lebih pegawai. Nah, satu departemen itu memiliki berapa orang minimal pegawainya? 1. 1. Maksimalnya berapa? Maksimal N. Oke, ya, ini kan sesuai deskripsinya. Nah, kemudian satu pegawai itu dimiliki oleh minimal berapa departemen? 1, Bu. Jadi nggak mungkin ya, setiap pegawai itu pasti akan ada departemen tempat dia kerja. Jadi nggak mungkin 0. Dan maksimalnya berapa? 1. 1, Bu. Ya, oke, ini udah paham kan? Nah, berikutnya pegawai, ya pegawai itu bekerja pada proyek. Nah, satu pegawai itu bekerja pada berapa proyek? Baca di sini nih. Mana tadi? Nah, satu pegawai bekerja hanya di satu departemen. Seorang pegawai bisa mengerjakan beberapa proyek sesuai dengan penugasan.
kecuali pegawai yang sedang cuti, tidak mengerjakan satupun proyek. Jadi, satu orang pegawai bekerja minimal pada berapa proyek? 0. 0. Jadi, kalau lagi cuti dia nggak kerja ya, jadi 0. Maksimalnya berapa? N. N, karena beberapa ya. Ada kata kuncinya di situ beberapa, berarti N. Nah, sekarang satu proyek itu dikerjakan oleh minimal berapa pegawai? 1. Ini ya, bawah ya. Satu proyek minimal melibatkan satu pegawai. Ada tuh kata-katanya. 1 saya tulis di sini. Nah, maksimalnya berapa? N, Bu. 5. Maksimalnya banyak ya, N juga. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami? Nggak ada yang nanya, tanggalnya masuk kemana? Masuk proyek, Bu. Tanggal itu apa tuh? Atributnya. Atribut. Ya, tanggal itu adalah atribut. Nah, ini penjelasan berikutnya, kita lihat slide berikutnya. Nah, jadi ini silap ya. Ini tanggal. Nah, data keluarga pegawai. Nah, sambungannya nih, data keluarga pegawai juga dimasukkan untuk keperluan tertentu. Data tersebut seperti nama, status. Dengan ketentuan, satu pegawai bisa memiliki 0 atau lebih keluarga. Dan satu keluarga hanya memiliki satu anggota keluarga yang bekerja sebagai pegawai. Nah, jadi kira-kira kalau dari deskripsi ini, apa yang perlu ditambah? Entitas keluarga. Ya, entitas keluarga. Nah, entitas keluarga tadi itu akan berhubungan dengan entitas apa? Pegawai. Dengan pegawai atau dengan pegawai tetap. Biasanya nih, normalnya, walaupun ini tidak ada deskripsinya pada pada slide ini, ya, sebetulnya kita juga akan melihat kondisi nyatanya, ya, kondisi realnya seperti apa. Biasanya, ya, yang akan didata keluarganya itu untuk pegawai tetap atau pegawai harian? Tetap, Bu. Pegawai tetap. Jadi kalau pegawai harian enggak ya. Nah, itu memang udah biasa seperti itu. Jadi kita tambah relasinya keluarga di sini di bawah. Keluarga. Aduh, saya kali jadinya. Apa ya nama relasinya ya? Ada atau memiliki? Ada aja. Ada keluarga. Oke. Nah, pegawai tetap, ya, satu orang pegawai tetap itu boleh memiliki minimal berapa orang keluarga? 0. 0, kan udah jelas ya, disebutkan di sini 0 atau lebih, berarti 0, N. Ya, 0, N. Satu keluarga itu ada yang menjadi pegawai tetap. Minimalnya berapa? 1 kah apa 0? 1. 1. Minimalnya 1 ya. Satu keluarga hanya memiliki 1 anggota keluarga. Kan ada kata kuncinya di situ, 1 saja. Jadi minimalnya 1, maksimalnya N, Bu. 1. N. Hanya memiliki. Nah, kata-katanya hanya memiliki 1 anggota keluarga. Berarti maksimalnya cuma boleh 1 juga ya, minimalnya 1, maksimalnya juga 1. Oke. Kemudian, oke, sampai sini udah. Nah, berikutnya beberapa data penting yang dibutuhkan adalah nama departemen. Nah, nama departemen ini berarti apa? Atribut kan?
Atribut pada apa? Departemen. Departemen, Bu. Pada departemen. Saya nggak tulis lagi ya karena nggak muat, tapi kalian dengar ya. Jadi nanti buat sendiri. Nama departemen berarti nanti atribut pada departemen. Kan tadi saya suruh tulis sendiri di kapas. Jadi langsung buat bahwa nama departemen nanti ada relasi atributnya itu adalah nama departemen. Oke. Kemudian ada nama dan lokasi proyek. Nah, nama dan lokasi proyek ini atribut pada entitas apa? Proyek. 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 Ya, jadi nanti tambahkan di sini ada nama, juga ada lokasi. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah, berikutnya ada nama manajer dan daftar pegawai. Nah, berarti setiap pegawai itu perlu nggak didata namanya? Perlu lah, kan pasti perlu. Jadi ada namanya. Nah, kalau udah dibilang daftar pegawai, ya berarti kita bayangkan aja kira-kira atribut apa saja yang biasanya menjadi data pada pegawai. Ya, biasanya nanti apakah nanti ada, kalau kita anggap atribut kuncinya NIP berarti. Ya berarti nanti ada atribut NIP sebagai atribut kunci. Kemudian tadi udah ada nama. Nah, kemudian apalagi misalnya tempat tanggal lahir misalnya. Berarti nanti tambahkan di sini tempat tanggal lahir. Kemudian misalnya alamat, ya, tambahkan lagi nanti atributnya alamat. Jenis kelamin juga, agama juga misalnya kalau memang diperlukan. Nah, jadi untuk pegawai ini nanti bisa kalian sesuaikan saja apa-apa saja atribut yang kira-kira diperlukan, ya, yang perlu disimpan untuk pegawai pada suatu perusahaan. Ya tidak harus lengkap, ya, kira-kira aja lah apa yang perlu, yang diperlukan. Ya, itu makna daripada daftar pegawai. Paham? Saya nggak tulis di sini karena nggak muat. Oke ya, lanjut ya. Oke, nah kemudian, nah di sini penggabungan entitas manajer dengan pegawai. Nah tadi di awal udah langsung saya gabungin manajer dengan pegawai, padahal sebetulnya itu adalah tahapan terakhir. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Nah, kenapa di sini baru ditekankan penggabungan entitas manajer dengan pegawai? Ya, karena manajer ini juga termasuk pegawai. Nah, kemudian entitas pegawai dan manajer itu memiliki atribut yang sama. Jadi, kalaupun misalnya kita bagi, misalnya ada supertipenya pegawai, kemudian subtipenya manajer. Nah, padahal semua atributnya itu sama persis. Jadi maknanya itu sudah menjadi redundant. Ya, redundant itu berulang. Nah, kenapa tidak kita gabungkan saja? Kita gabungkan saja manajer tadi menjadi pegawai. Ya, jadi kenapa ya? Karena atributnya sama. Nah, kalau atributnya sama, tapi kita buat pada tabel yang berbeda, nah itu akan menjadi suatu hal yang redundant. Nah, kondisi yang redundant tersebut akan memakai memori. Nah, ini nanti akan terkait dengan memori. Kenapa terkait dengan memori? Karena yang namanya basis data yaitu tidak kita simpan di kertas, ya kan? Kita simpan pada hard disk komputer kita. Jadi maknanya kalau udah disimpan hard disk ya berarti dia akan memakan space. Jadi setiap data yang redundant, ya space-nya akan berulang-ulang, ya mubazir istilahnya. Oke, nah